Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Abdul Rahman dengan NPM 201111097 dari kelas B2 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Manajemen Keuangan Lanjutan semester 4, di mana di sini tugasnya saya akan mereview jurnal internasional, di mana ada 3 jurnal. Yang pertama adalah kebijakan utang yang optimal dalam ketidakpastian asimetris yang disusun oleh Giulio Escolano dan Victor Gaspar tahun 2015. Dan berikutnya yang kedua, aturan kebijakan utang dalam ekonomi terbuka yang disusun oleh Keiichi Morimoto, Teiko Hori, Noritaka Maibayashi, dan Koichi Fatagami tahun 2015. Jurnal yang ketiga adalah pengaruh probabilitas ukuran dan kebijakan utang terhadap nilai perusahaan, di mana disusun oleh studi pada perusahaan bisnis yang ke-27 yang terdaftar di BI, yang disusun oleh Ari Meizari P dan Tri Oktavina P tahun 2017. Di sini sebelum saya masuk ke review jurnalnya, di mana pengertian kebijakan utang itu garis besarnya adalah kebijakan utang merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pendanaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Saya masuk ke jurnal yang pertama, di mana jurnal yang pertama ini adalah kebijakan utang yang optimal dalam ketidakpastian asimetris, yang disusun oleh Giulio Escolano dan Victor Gaspar tahun 2015. Di sini masalah penelitiannya adalah penerimaan pajak turun lebih dari proporsional terhadap output dan pengeluaran jaringan pengamanan sosial seperti tunjangan pengangguran meningkat tajam. Selain itu, banyak negara melakukan inisiatif dukungan sektor keuangan dan mengadopsi kebijakan stimulus fiskal untuk menopang permintaan, yang selanjutnya memperluas persyaratan pinjaman. Akibatnya, rasio utang pemerintah terhadap PDB atau rasio utang singkatnya di banyak negara mengalami peningkatan besar dalam beberapa tahun. Berikutnya, teori-teori yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah kebijakan pengurangan utang membawa biaya sendiri, meningkatkan tarif pajak dan yang efektif, atau mengurangi pengeluaran produktif, membawa kerugian bobot mati dan distorsi ekonomi, mengurangi output dan kesejahteraan saat ini. Tetapi dengan mengurangi beban utang dan bunga, kebijakan ini mengungkitkan penurunan bobot mati di masa depan sehingga meningkatkan output dan kesejahteraan di kemudian hari. Dengan demikian, pilihan kebijakan utang memerlukan trade-off antar waktu seperti yang dikemukakan dalam Ostri, Ghosh, dan Espinoza tahun 2015. Pengurangan utang tidak akan menjadi tindakan yang optimal jika kerugian bobot mati langsung yang terjadi lebih tinggi dari nilai sekarang bersih yang diharapkan dari keuntungan masa depan. Hasil atau temuan penelitiannya dari jurnal tersebut, makalah ini menganalisis dari sudut pandang sejarah akumulasi besar utang di negara maju sejak krisis tahun 2008. Kebijakan utang yang optimal pada dasarnya mensyaratkan bahwa setiap tahun pendapatan pajak ditetapkan pada tingkat yang mendanai tagihan bunga atas utang yang diwariskan dengan pengeluaran yang diharapkan termaksud pengeluaran rutin yang direncanakan dan nilai harapan jangka panjang dari guncangan fiskal. Berikutnya, saya masuk ke jurnal yang kedua, yaitu aturan kebijakan utang dalam ekonomi terbuka yang disusun oleh Keiichi Morimoto, Teiko Hori, Noritaka Maibayashi, dan Koichi Futagami tahun 2015. Jurnal ini masalah penelitiannya adalah efek kesejahteraan dari penggunaan utang di bawah rezim anggaran, dengan asumsi bahwa rasio utang PDB jangka panjang cukup rendah untuk memastikan determinasi. Efek kesejahteraan dari pengurangan utang tergantung pada tingkat pengembalian dari tabungan swasta dan investasi publik.
dalam perekonomian terbuka kecil kita, tingkat pengembalian dari tabungan swasta sama dengan tingkat bunga dunia. Ketika tingkat bunga dunia lebih tinggi atau lebih rendah daripada tingkat pengembalian dari investasi publik, pengurangan utang pemerintah meningkatkan kesejahteraannya. Ketika tingkat bunga dunia lebih tinggi daripada tingkat pengembalian dari tabungan publik, pemerintah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi hutang lebih cepat. Yang berikutnya, teori-teori yang digunakan dalam jurnal ini: pembiayaan utang publik dalam model pertumbuhan endogen, di mana layanan pemerintah atau modal publik merupakan input untuk produksi barang swasta. Misalnya Spruce dan Tronfest tahun 1999, Grenier dan Samler tahun 2000, Ghost dan Morfest tahun 2004, Granier 2007-2012, dan Yakita tahun 2008. Studi-studi ini mengeksplorasi implikasi kebijakan keuangan untuk utang publik untuk dinamika equilibrium, pertumbuhan jangka panjang dan kesejahteraan. Namun, beberapa penelitian menyelidiki aturan pengurangan utang dan ditemukan dalam perjanjian Maastricht dan SGP, kecuali Vetugame et al. Tahun 2008, Menea dan Violet 2013, dan Mayabesi et al. Tahun 2013, hasil temuan penelitian dari aturan kebijakan utang dalam ekonomi terbuka. Hasilnya mengkaji bagaimana aturan pengurangan utang yang ditemukan dalam SGP mempengaruhi dinamika ekonomi dan kesejahteraan dalam model perekonomian terbuka kecil, di mana pemerintah dapat meminjam dari luar negeri untuk membayar utang. Modal publik yang dikumulasikan oleh investasi publik memiliki eksternalitas positif pada produksi barang dalam rezim anggaran, di mana pemerintah mengontrol pengeluaran publik untuk mengikuti aturan kebijakan utang. Terdapat keseimbangan kondisi mapan yang unik dalam rezim anggaran, di mana pemerintah mengontrol tarif pajak penghasilan untuk mengikuti aturan kebijakan utang. Kondisi mapan selalu tidak stabil jika kepemilikan aset awal rumah tangga lebih kecil dari utang awal pemerintah yang belum terlunasi. Tidak ada keseimbangan di mana pemerintah dapat mengikuti aturan pengurangan hutang. Yang berikutnya, jurnal yang ketiga, di mana masalah penelitiannya di sini ditulis: krisis keuangan global surut di penghujung tahun 2008 akibat bailout, bantuan pemerintah Amerika Serikat terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki aset bermasalah. Yang teori-teori yang digunakan adalah perusahaan adalah organisasi yang menggabungkan dan mengatur sumber daya untuk menghasilkan barang dan atau jasa untuk dijual. Oleh Kalapur et al. Tahun 1999, perusahaan menjadi sangat tidak efisien dan mahal bagi para pelaku usaha untuk masuk dan membuat kontrak dengan pekerja dan pemegang saham, pemilik modal, pemilik tanah, dan sumber daya lainnya untuk setiap tahap produksi dan distribusi. Di sisi lain, pelaku usaha biasanya memulai usaha dengan kontrak jangka panjang yang besar dengan pekerja untuk melakukan berbagai tugas dengan upah tertentu dan manfaat lainnya. Kontrak umum ini jauh lebih murah daripada beberapa kontrak khusus. Yang berikutnya, hasil atau temuan penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi moderat probabilitas terhadap nilai perusahaan dengan pertumbuhan perusahaan sebagai variabel, pemoderasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sebagai investor yang ingin menanamkan modalnya ke perusahaan, sebelumnya mereka melakukan analisis dengan menggunakan metode yang ada. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari saya, Muhammad Asrul Abdurrahman, mengenai jurnal kebijakan utang, di mana saya sudah menjelaskan 3 jurnal, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.